Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall. Walking along my path for too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat pagi, dan selamat sore bagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube Abang Agung Channel. Nanti kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Baik, seperti teman-teman ketahui, jika teman-teman memiliki bisnis yang sukses, itu adalah impian setiap pengusaha ya. Oleh karena itu, penting bagi seorang pengusaha untuk merancang bisnisnya sebaik mungkin. Salah satunya yaitu dengan menggunakan bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup dan bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatasnya sektor usaha. Hal ini adanya tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup itu akan lebih maksimal. Tapi sebelum kita akan mengupas apa itu bisnis model kanvas, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu model bisnis. Nah, model bisnis itu suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan ataupun pengusaha dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Nah, nantinya itu akan banyak modelnya ya teman-teman semuanya. Banyak model, salah satunya kita yang sekarang ini akan membahas tentang bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Suatu kerangka atau strategi yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nantinya akan terdiri dari 9 elemen. Jadi model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, ya teman-teman semuanya, model bisnis ini nampak cukup sederhana. Nah, di mana secara garis besar alurnya mengalir dari suatu elemen menuju elemen penting berikutnya. Nah, gini elemennya. Oke. Kenapa harus bisnis model kanvas ya teman-teman semuanya? Karena bisnis begitu dinamis setiap waktunya. Bisnis model kanvas bisa membantu teman-teman menciptakan nilai dan mengevaluasi nilai menghadapi perubahan antar pesaing di industri yang sama dengan produk yang peserta tawarkan ataupun teman-teman tawarkan. Nah, adapun fungsi bisnis model kanvas itu dapat memudahkan ya wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagan sederhana. Namun ada beberapa fungsi lainnya seperti terjemahan konsep, ide,
gagasan suatu bisnis dalam elemen visual. Yang kedua, adanya rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen bisnis model kanvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Yang ketiga, adanya alat diskusi yang simpel dengan lainnya. Panduan untuk mengeksekusi bisnis. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini tadi gambaran sudah saya jelaskan. Nantinya ada value proposition, ada customer relationship, customer segment, ada revenue, ada channel, ada key resource, ada cost, ada key partner, dan ada key activities. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang segmentasi pasar atau customer segment tadi. Nah, di sini kita lihat customer segment sebelah kanan bagian kita ya. Nah, segmentasi pasar itu dengan kriterianya itu ada tingkat ekonomi, gender, pria atau wanita, umur, rentan konsumen, komunitas, wilayah tempat tinggal. Nah, elemen pertama ini harus teman-teman miliki dalam memulai bisnis model kanvas, yang mana nanti menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis teman-teman. Misalnya nih, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda. Untuk memenuhi segmen pelanggan berbeda, pada bagian ini teman-teman harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan teman-teman semuanya, seperti adanya customer job, adanya customer gain, dan customer pain. Nah, yang pertama itu ada customer job. Pada bagian ini diisi untuk mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa. Pekerjaan ini bisa berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah yang ingin dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Untuk mempermudah dalam mengisinya, teman-teman dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pekerjaan fungsional yang ingin pelanggan selesaikan. Yang kedua, pekerjaan sosial yang ingin pelanggan lakukan. Yang ketiga, pekerjaan emosional yang ingin pelanggan selesaikan. Apa saja kebutuhan dasar dari pelanggan yang ingin dipenuhi. Itu ya teman-teman dari customer job. Jadi ada 3 ya tadi. Ada customer job, ada customer gain, dan ada customer pain. Yang kedua itu ada customer gain. Customer gain itu adalah yang nantinya bisa menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis teman-teman. Keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan fungsionalitas sosial, emosi, dan penghematan biaya. Untuk mengisi bagian ini, coba teman-teman menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa penghematan yang diinginkan pelanggan? Apakah waktu, uang, atau usaha? Hasil apa yang diharapkan oleh pelanggan? Solusi yang bisa menyenangkan pelanggan? Apa yang dicari oleh pelanggan? Apakah desain harga atau fitur lengkap? Setelah menjawab pertanyaan di atas, cobalah teman-teman untuk mengurutkan keuntungan apa saja yang relevan dengan pelanggan atau produk. Dengan begitu, teman-teman bisa mengetahui prioritas utama pelanggan. Yang ketiga, adanya customer pain. Ya. Tadi yang kedua itu ada customer gain, G-A-I-N. G-A-I-N, sekarang customer pain, P-A-I-N. Nah, blok ini ataupun bagian ini dibutuhkan untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi, dan risiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Untuk mempermudah mengetahui customer pain, teman-teman dapat menjawab pertanyaan berikut. Apa yang menurut pelanggan mahal? Apakah waktu yang lama, modal terlalu besar, atau usaha cukup besar? Apa yang membuat pelanggan merasa buruk, frustasi, terganggu, tidak nyaman, dan sebagainya. Yang ketiga,
bagaimana solusi sekarang ketika terjadi kinerja buruk, seperti fitur tidak sesuai, kinerja buruk, cepat rusak, dan sebagainya. Apa saja kesulitan utama dan tantangan dari pelanggan? Apakah kesulitan mendapatkan sesuatu? Persistensi. Yang terakhir adanya risiko yang pelanggan takutkan. Apakah masalah uang, risiko teknis atau sosial? Sama dengan bagian customer gain. Setelah menjawab pertanyaan di atas, teman-teman harus melakukan pengurutan mulai dari yang paling relevan berdasarkan pelanggan. Dengan mengetahui kelemahan atau ketakutan dari pelanggan, teman-teman bisa membuat produk yang bisa menjawab semua masalah yang dialami pelanggan. Gitu ya, bagian dari segmentasi pasar. Selanjutnya, value proposition. Value proposition. Bagian value proposition itu nantinya ada di tengah-tengah ini. Value proposition ataupun proposisi nilai konsumen atau bisa dikatakan dengan keunggulan. Nah, elemen yang dimaksud pada bisnis model canvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis teman-teman dengan bisnis lain. Sebelum memulai sebuah bisnis, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu siapa target audience yang mungkin bisa menjadi pelanggan produk teman-teman. Apa keuntungan yang bisa teman-teman berikan kepada pelanggan? Produk apa yang ingin Anda tawarkan? Untuk lebih detailnya, di bawah ini ada beberapa pertanyaan dalam value proposition yang harus teman-teman jawab dan bisa menjadi isi dalam bisnis plan. Yang pertama, adanya produk dan service. Cobalah mulai dengan menulis semua proposisi dari produk atau service yang ingin teman-teman jual. Apakah produk yang ingin teman-teman jual bisa membantu pelanggan dalam memperbaiki pekerjaan fungsional, sosial, dan emosional? Saya menuliskan semua proposisi nilai dari produk. Cocokkan nilai mana saja yang sesuai dengan kepentingan pelanggan. Apakah penting atau tidak penting? Dengan menjawab semua bagian ini, teman-teman bisa mengevaluasi proposisi nilai yang sebelumnya hanya dituliskan tanpa dicocokkan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada find relievers. Pada bagian ini, teman-teman harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang teman-teman pasarkan bisa meningkatkan penderitaan dan beban pelanggan. Di mana pada bagian ini akan menghilangkan atau mengurangi isi dari blok customer pain yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan, risiko pelanggan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan selesai. Pertanyaan yang perlu dijawab oleh perusahaan berhubungan dengan pertanyaan yang ada pada customer pain. Seperti apakah pelanggan bisa lebih menghemat waktu, uang, atau usaha? Apakah pelanggan bisa lebih baik? Apakah produk bisa menyelesaikan performa kerja yang buruk? Apakah produk bisa menghilangkan risiko yang ditakuti oleh pelanggan? Itu ya, nanti silakan teman-teman jawab secara batin ataupun secara pola pikirnya. Yang ketiga ada gain creator, GAIN creator. Dalam bagian ini teman-teman harus menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang teman-teman jual bisa membuat pelanggan diuntungkan. Pada bagian ini harus dapat menjawab pertanyaan yang ada pada blok customer gain. Berikut adalah pertanyaan yang harus teman-teman jawab dalam blok ataupun bagian blok dalam bagian gain creator. Yang pertama, apakah pelanggan bisa lebih menghemat waktu, uang, atau usaha? Apakah produk menghasilkan solusi melebihi harapan pelanggan? Apakah bisa membuat pekerjaan pelanggan menjadi lebih mudah? Apakah bisa memberikan hasil positif yang cocok untuk pelanggan? Nah, silakan teman-teman menjawab.